Ini tetap kita lihat, ini sesuatu yang berbahaya diungkapkan oleh Pak Jokowi seolah-olah itu real. Memang real karena dijanjikan, tapi kita tahu sejak IKN ini dibicarakan 2-3 tahun terakhir ini nggak ada satupun bukti bahwa investasi masuk di situ tuh, bahwa ada groundbreaking segala macam. Oke. Tetapi kemampuan kita untuk jadi memastikan bahwa ini akan berlanjut itu susah dibayangkan. Apalagi kalau kita tanya siapa yang cerewetnya itu. Kalau presidennya Anies ya pasti nggak akan diteruskan tuh. Kalau Anies teruskan itu artinya dia berbohong tuh. Memang presidennya jadi kita Anies. lihat akan ada gunting pita di situ tuh. Dan gunting pita itu bisa guntingnya patah sehingga pakai gunting kuku. Ini terus terang ya, kan aku ibu-ibu kepo ya. Aku ini perwakilan ibu-ibu kepo Indonesia. Lawannya Rocky Gerung ya IKN ibu-ibu, emak-emak seperti Mbak IKN Asri itu baru jalannya aja belum ada, Mbak Asri. Kok ke IKN katanya? Nggak ada apa-apa. Yang hoax ibu-ibu ya, nih ya, ibu-ibu kepo. Kepo banget Asri. Makanya aku kemarin untuk lihat bagaimana keadaan di sini. Ternyata lihat ini kantornya Pak Presiden aja udah 38%. Nah, luar biasa. Jadi aku bangga banget jadi orang Indonesia karena bisa pemerataan di mana apa di Jakarta ya, tempat aku bekerja emang udah penuh sekali. Memang serba salah sih ya Pak Jokowi di mata Rocky Gerung. Dia seperti emak-emak ya, yang selalu membahas Pak Jokowi apapun itu. Jelas-jelas investor sudah masuk, bahkan investor dalam negeri loh, investor asli dari Indonesia loh, teken kontrak senilai 20 triliun. Masih saja diragukan. Setelah argumennya terbantahkan tentang IKN akan dijual ke Cina, nyatanya yang berinvestasi juga orang Indonesia kan? Masih saja salah. Groundbreaking bisa saja batal katanya. Pembangunan sudah seperti itu, kok masih dibilang batal kalau presidennya Anies? Lah emang presidennya sudah pasti Anies? Kan belum tentu terjadi. Kan masih ada yang lain, Ganjar Pranowo atau Prabowo. Kok pede banget sih? Anies pasti menang dalam kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Kalau toh Anies juga nantinya jadi presiden, saya yakin 100% bahwa Anies juga akan melanjutkan IKN ini. Karena sudah jelas terbukti, ada fisik pembangunannya, ada investor yang masuk di situ. Berpuluh-puluh triliun dan akan berlanjut menjadi ratusan triliun lagi. Dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Gitu loh. Pak Jokowi sudah mengungkapkan hal itu. Lah kok Rocky Gerung masih saja bersilat-sidah ke sana kemari, mendiskreditkan kinerja Pak Jokowi dalam membangun IKN ya. Fakta sudah ada nih. Dan inilah saya tunjukkan ya, testimoni dari para penggiat seni, para artis, dan juga investasi-investasi dari BUMN yang juga masuk ke situ. Bagaimanakah videonya? Langsung kita lihat berikut ini ya. Progres sudah seperti itu, kok masih saja dibilang akan tidak dilanjutkan, dibilang kebohongan semata. Lah ini apa? Bangunan fisik sudah jadi seperti itu. Gitu. Ya senang banget sih ya, apalagi di sini ada Bapak juga. Dan ini project yang gila banget, gede banget. So aku benar-benar senang. Mudah-mudahan project ini lancar, semuanya aman dan sesuai dengan keinginan semua orang dan Bapak juga pasti. Ini pertama kali saya ke IKN. Impresinya adalah saya nggak nyangka saya lahir di pulau ini. Jadi buat saya, walaupun saya bukan asli, keluarga saya bukan suku asli dari Kalimantan, tapi saya lahir di pulau ini waktu itu, orang tua saya lagi kerja di sini. Jadi buat saya ada rasa kebanggaan sendiri untuk lihat bahwa Indonesia itu selalu full circle. Kayaknya dari sini sekarang saya lihat di sini dibangun dan dijadikan pusat kenegaraan. Jadi ada kebanggaan tersendiri untuk masyarakat. Kok nggak bisa ya si Rocky Gerung itu melihat Indonesia menjadi lebih maju ya? Kok hanya terus-menerus menyerang Pak Jokowi gitu loh. Senang banget karena aku ngerasa ini tuh awal yang baru untuk masa depan yang cerah. Aku merasa tuh kayak di sini tuh wilayahnya cocok untuk pemerintahan gitu, jadi lebih fokus, lebih apa ya,
lebih fokus untuk Bangunan bekerja fisik sih, sudah lebih begitu banyaknya, kayak enak progresnya gitu kalau nyata kok misalnya masih kita saja dikelilingin dibilang sama bohong-bohongan. tanaman-tanaman nantinya. Ini terus terang ya, kan aku ibu-ibu kepo ya. Aku ini perwakilan ibu-ibu kepo Indonesia yang bilang katanya IKN itu hoax. IKN itu baru jalannya aja belum ada, Mbak Asri. Kok ke IKN katanya? Nggak ada apa-apa. Yang hoax ibu-ibu ya, nih ya, ibu-ibu kepo. Kepo banget Asri. Makanya aku kemarin untuk lihat bagaimana keadaan di sini. Ternyata ini kantornya Pak Presiden aja udah 38%. 38% sudah jadi loh Istana Jadi aku Presiden. bangga banget jadi orang Belum Indonesia gedung-gedung karena kementerian bisa, dan lain. pemerataan di mana apa di Jakarta ya, tempat aku bekerja emang udah penuh sekali. Dari gambar-gambarnya udah keren banget dan semuanya udah fit. Jadi bukti apa lagi Rocky Gerung yang kau perlukan itu? Jejak digital sudah ada kan? Siang hari ini Pertamina dengan IKN akan menandatangani kerjasama di mana Dan ini sebenarnya Pertamina wujud juga dari implementasi dan bekerja support sama di dari situ Pertamina dengan terhadap kontrak. target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Karena kita sama-sama menyadari ada 3 tantangan besar yang harus kemudian kita manage dengan baik agar target tersebut dapat tercapai. Yang pertama adalah teknologi. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat Jadi, besar dan kita punya pasar dengan jumlah komentar penduduk Rocky yang besar. Gerung yang ikan Oleh karena dijual itu, kita ke memerlukan Cina kan teknologi jadi yang bisa terbantahkan. memproses Faktanya semua sumber daya alam yang investornya Indonesia yang untuk digunakan diutamakan dari sebagai dalam energi negeri, dari di Indonesia domestik. loh. Yang kedua adalah ini yang sangat penting adalah penyiapan tenaga kerja. Karena dengan tenaga kerja hari ini yang lebih banyak ke fossil energy, kita harus memastikan tidak akan terjadi banyak layoff. Jadi perlu dilakukan ada pengembangan sumber daya dengan skill set yang baru, dengan spesialisasi yang baru yang sesuai dengan energi masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pimpinan Rumah Sakit Abdi Waluyo, Dr. Sigit Pramono, beserta seluruh manajemen, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini akan segera kita lakukan groundbreaking rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Setelah kemarin hotel, tadi pagi training centernya PSSI, sekarang Rumah Sakit Abdi Waluyo Nusantara yang segera akan kita groundbreaking. Rumah sakit ini penting dan saya senang ada investasi sebesar 2 triliun yang kurang lebih nanti akan ada 400-an kamar, dan yang saya senang yang tadi disampaikan oleh Dr. Sigit akan menangani subspesialis. Jadi bukan rumah sakit umum, tapi subspesialis. Dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya tarik bukan hanya masyarakat yang ada di Ibu Kota Nusantara, tetapi juga akan bisa menarik pasien-pasien yang berasal dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Itu yang kita harapkan.